Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI dengan program studi Teknik Informatika angkatan 2022 dan nama saya Hera Syakira, NPM 2022 4350 1763. Di sini saya akan mendemokan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit pada Manusia menggunakan metode forward chaining dan certainty factor pada klinik Restu Ibu. Langsung saja ke aplikasinya. Oke, ini tampilan halaman login pada admin. Ada username dan ada password. Di sini username-nya admin, passwordnya admin 123. Oke, masuk sebagai admin. Oh iya, di sini saya ada dua role, ada admin dan pengguna. Setelah penjelasan admin ini, akan saya jelaskan kembali untuk role pengguna. Oke, lanjut lagi. Di sini ada tampilan dashboard, ada overview sistem, ada akun sistem, ada data medis, basis pengetahuan, dan total konsultasi. Kemudian di sini ada 3 data master, yaitu ada kelola penyakit, kelola gejala, dan basis pengetahuan. Yang pertama, saya jelaskan dulu untuk kelola penyakit. Oke, ini tampilan untuk kelola penyakit. Di sini bisa cari kode nama penyakit atau tingkat keparahannya. Di penyakit ini ada 10 penyakit. Misalnya saya mau cari P10, maka kode P10 itu penyakit varicella. Lalu misalnya admin mau mencetak seluruh penyakit, klik tombol cetak. Berikut tampilan halaman cetak untuk data penyakit. Kemudian di sini bisa diedit, kemudian bisa dihapus juga. Coba saya tambah penyakit terlebih dahulu. Di sini ada kode penyakit, kemudian di sini ada nama penyakit. Misalnya admin mau menambahkan penyakit bisul. Kemudian ada deskripsi penyakitnya. Bisul adalah penyakit kulit berupa infeksi bakteri. Selanjutnya ada tingkat keparahan. Di sini bisa pilih ringan, sedang, atau berat. Di sini saya pilih tingkat keparahannya ringan. Kemudian saran tindak lanjutnya segera periksa ke dokter apabila bisul berukuran besar. Kemudian ada solusi penanganan. Solusi penanganannya jaga kebersihan area yang terinfeksi. Kemudian langkah pencegahannya mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah menyentuh luka. Kemudian di sini bisa memasukkan gambar foto penyakitnya. Ini saya sudah simpan foto penyakit bisul. Lalu masukkan. Klik tombol simpan data. Coba cari penyakit bisul yang tadi sudah diinputkan.
Oke, masuk, berhasil. Misalnya varicella ini mau diedit, klik tombol edit. Misalnya nama penyakit ini mau ditambahin menjadi varicella atau cacar air. Oke, coba simpan. Oke, maka varicella atau cacar air berhasil diedit. Selanjutnya ada data master untuk kelola gejala. Berikut tampilan kelola gejala admin. Ada 42 gejala. Misalnya admin ingin mencari gejala G13. Maka gejala G13 ini berbaunya tidak sedap. Lalu misalnya admin ingin mencetak seluruh gejala. Berikut tampilan data gejala. Lalu coba saya tambah gejala. Gejala bisul itu ada benjolan merah, kemudian nyeri, berisi nanah, bengkak, lalu kulit terasa hangat. Coba saya klik simpan tombol data. Lalu coba cek G43. Oke, muncul. Jika ingin mengedit misalnya kode gejala G42 ini pengen diedit nih. Nama gejalanya misalnya biasanya sembuh dalam 1-2 minggu. Coba diganti jadi 1-3 minggu. Oke, maka data berhasil diedit. Kemudian di sini ada tombol hapus juga. Admin bisa menghapus data gejala jika ada yang tidak diperlukan. Kemudian saya lanjut ke data master basis pengetahuan. Di sini di tugas akhir saya ini basis pengetahuan atau rule itu saya ada 17. Kemudian di sini ada bisa filter penyakit. Kemudian bisa mencari berupa kode penyakit atau nama penyakit atau kode gejala atau nama gejalanya. Kemudian nanti tinggal klik filter penyakit ini. Coba ya. Saya filter penyakit P02. Oke, maka yang muncul hanya P02. Kemudian admin misalnya mau mencetak P02 ini. Berikut tampilan cetak basis pengetahuan. Lanjut, saya ingin menambah rule, klik tombol tambah. Kemudian saya mau pilih penyakit bisul. Isi gejalanya terasa gatal. Kemudian coba G43 ini. Benjolan merah, nyeri, berisi nanah, bengkak, kulit terasa hangat. Kapan? Oke, saya simpan. Coba cari rule bisul. Oke, sudah muncul bisul.
Bisa admin bisa mengedit juga, bisa menghapus juga. Lanjut, di sini ada kelola akun. Admin bisa menambahkan akun, berikut form untuk tambah akun. Di sini ada dua akun ya, ada pengguna dan admin. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian bisa mencari nama atau username atau berupa role atau statusnya aktif atau enggak. Coba status yang non aktif. Maka tidak ada karena statusnya aktif semua. Coba role admin. Oke, muncul. Admin juga bisa mengedit. Berikut tampilan edit akun. Kemudian eh, tombol kunci. Gunanya ini untuk mereset. Apakah Anda yakin ingin mereset paspor akun admin menjadi 123456788? Jadi tombol kunci ini untuk mereset. Kemudian bisa menghapus juga. Selanjutnya saya ingin menjelaskan untuk riwayat konsultasi pasien. Di sini admin bisa memantau atau melihat konsultasi pasien. Bisa cari berupa nama pasien atau memfilter penyakitnya atau urutkan dari CF tertinggi atau terendah, terlama atau terbaru. Kemudian ada tampilkan semua data atau hanya 10 baris atau 50 baris atau bahkan sampai 100 baris. Coba saya urutkan, saya pilih CF tertinggi. Nah, maka CF tertinggi ini ada pada pasien Irma dan Hera ini. Coba kalau berupa penyakit, saya ingin mencari dermatitis atopik eksim. Nah, maka pasien yang terkena dermatitis atopik eksim itu yaitu Irma. Misalnya admin ingin mencetak Irma ini, maka ini tampilan cetak riwayat konsultasi dari admin. Atau admin ingin mencetak semuanya, maka klik tombol cetak, maka seperti berikut. Di sini admin bisa melihat tombol detail, tombol edit, atau bahkan admin ingin mengkonsultasikan ulang pasien dan bisa menghapus. Coba klik tombol detail ini atas nama Irma. Nah, maka muncul halaman berupa informasi pasien, ada ID konsultasi, usia, nama lengkap, jenis kelamin, akun pengguna, dan tanggal konsultasinya. Kemudian di sini ada hasil diagnosa utamanya bahwa si Irma ini terkena penyakit dermatitis atopik. Kodenya itu P01. Kemudian tingkat keyakinannya itu ada di 99%. Kemudian ini gejala yang dipilih oleh pengguna atau pasien, dan ini CF input dari pengguna atau usernya, dari pasiennya. Kemudian di sini ada tingkat keparahannya, ada saran tindak lanjut, solusi dan penanganannya, ada pencegahannya, dan ada ranking diagnosa lainnya. Jadi kemungkinan penyakit lainnya. Tapi di sini yang paling tinggi ya itu dermatitis atopik atau eksim. Coba jika admin ingin mencetak pasien Irma. Oke, berikut tampilannya. Coba saya simpan.
maka akan diarahkan ke file manager. Oke, klik save. Nah, maka tampilan dari cetak PDF tadi itu seperti ini. Kembali, klik tombol kembali, kemudian misalnya admin ingin mengubah data pasien atas nama Dandi, usianya jadi 27. Nah, maka berhasil diubah. Kemudian misalnya si pasien ini minta tolong ke admin untuk konsultasiin ulang pasiennya, bisa coba klik tombol konsultasi. Nah, di sini ada data pasien, nama pasien, usia, jenis kelaminnya. Di sini ada gejala-gejalanya. Oke, nanti saya coba klik konsultasi ulang ini, tapi jika pasien di role pengguna nanti sudah menginput, sudah berkonsultasi. Kemudian di sini admin juga bisa menghapus ya. Kemudian di sini ada pengaturan sistem untuk mengatur sistem untuk nama aplikasinya, nama instansinya, logo aplikasinya, ini yang favicon website, kemudian ada footer, ada disclaimer, lalu ada pengaturan cetak laporan. Nah, pengaturan cetak laporan ini untuk yang di bagian cetak, seperti kayak kelola penyakit nih. Coba diklik tombol cetaknya. Nah, untuk di bagian ini, pengaturan sistem cetak laporan tadi tuh di bagian ini, untuk bagian ini. Oke, saya lanjut ya ke role pengguna. Ini saya logout, role admin. Lanjut ke role pengguna. Nah, di role pengguna ini ada tampilan beranda. Kemudian pengguna atau pasien bisa melihat-lihat informasi penyakit kulit. Nah, ini masuk nih penyakit bisul yang tadi sudah saya input di role admin. Misalnya pengguna ini ingin melihat penyakit dermatitis atopik nih, maka diklik tadi tombol lihat detailnya. Nah, muncul halaman seperti ini, halaman lengkapnya. Ada judul, ada nama penyakitnya, ada kodenya, ada gambarnya, tingkat keparahannya apa nih penyakit ini, sedang. Lalu ada saran tindak lanjutnya, ada deskripsinya, solusi penanganan, pencegahan, kemudian gejala terkait. Kemudian di sini ada tentang untuk aplikasi ini. Jadi tentang sistem pakar, ada penjelasannya. Kemudian metode yang saya gunakan, ada forward chaining dan certainty factor seperti di judul. Kemudian ini ada batasan sistem dan disclaimer medisnya. Oke, di sini pasien atau pengguna ingin konsultasi, maka pengguna diminta untuk login terlebih dahulu. Di sini halaman loginnya ada username dan ada password. Username-nya pengguna, kemudian passwordnya pengguna 123. Oke, klik tombol masuk.
Berikut tampilan halaman konsultasi. Ada data pasien, ada pilih gejala, beserta nanti tingkat keyakinannya. Di sini saya isi dulu nama pasiennya. Misalnya nama pasiennya Bayu, umur 21, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian Bayu ini pilih gejala. Gejala apa sih yang dialami sama Bayu ini? Misalnya gejala dan penyakit yang tadi sudah saya input, misalnya bisul. Oke, saya misalnya ingin si Bayu ini merasa gejalanya itu terasa gatal, kemudian pilih nih tingkat keyakinannya. Bayu terasa gatalnya itu tidak yakin, yakinkah, atau cukup yakin, atau sedikit yakin, atau sangat yakin. Cukup yakin. Kemudian pilih, kemudian G43. Maka pasti hasilnya bisul. Coba klik tombol proses diagnosa. Nah, berikut konsultasi dari Bayu. Ini halaman hasil diagnosisnya Bayu. Ada informasi konsultasinya, ada ID konsultasi, jenis kelamin, nama pasien, tanggal pasien, konsultasi, usianya. Kemudian ini gejala yang dialami tadi sama Bayu. Nah, ini ada kan terasa gatal, benjolan merah, dan beserta CF-nya yang dimasukkan oleh Bayu tadi. Kemudian ini hasil diagnosa utamanya. Ada penyakit bisul. Tingkat keyakinannya 70%, 76%. Kemudian ada saran tindak lanjutnya, ada solusi, pencegahan, tingkat keparahan, dan kemungkinan penyakit lainnya. Kemudian di sini Bayu bisa mencetak hasil. Berikut tampilan cetak hasil pasien Bayu. Jika pasien Bayu ini ingin konsultasi ulang, bisa, maka klik ini tombol konsultasi ulang. Misalnya Bayu merasa kulitnya tampak kering, kemudian terasa gatal, bertambah saat berkeringat, kemudian terdapat bercak kemerahan, lalu Bayu memiliki riwayat alergi seperti sering gatal-gatal. Oke, lanjut. Klik proses diagnosa. Nah, maka hasil konsultasi Bayu berubah menjadi dermatitis atopik. Berikut yang dipilih oleh Bayu gejalanya tadi. Oke, coba saya masuk kembali ke role admin. Apakah data pasien Bayu ini, data konsultasinya ini masuk atau tidak ke halaman admin? Coba saya login kembali untuk admin. Oke, berhasil. Maka data Bayu ini masuk juga di dalam tampilan admin, di role admin. Lalu misalnya Bayu ingin adminnya konsultasikan ulang untuk Bayu, maka admin bisa konsultasi ulang.
Misalnya Bayu eh, memiliki riwayat alergi pada keluarga misalnya. Kemudian kulitnya tampak bersisik halus. Kemudian memiliki aktivitas yang sering berkeringat, yakin memiliki pekerjaan yang sering terpapar air. Coba klik tombol konsultasi ulang. Nah, maka penyakit yang Bayu konsultasikan ulang tadi kepada admin itu penyakitnya tinea kurap. Ini informasi pasiennya, hasil diagnosanya, kemudian ranking diagnosa lainnya, kemungkinan penyakit lainnya, lalu ini gejala yang dipilih. Coba admin cetak detail. Berikut tampilan cetak detail. Oke, klik tombol kembali. Misalnya admin ingin menghapus data bisul ini. Oke, maka pasien Bayu penyakit bisul tadi sudah berhasil dihapus. Kemudian tadi di bagian kelola penyakit juga kan belum saya kasih contoh untuk button hapusnya. Maka di sini saya coba hapus bisul, penyakit bisul coba saya hapus. Oke, berhasil. Kemudian di data master gejala. Coba saya hapus G43. Berhasil ya. Dari tiap-tiap data masternya, masing-masing kelola penyakit, kelola gejala, berhasil buttonnya berfungsi semua. Coba di basis pengetahuan sudah tidak ada karena dari data master kelola penyakit dan kelola gejalanya itu sudah dihapus. Penyakit bisul dan gejala bisulnya tadi sudah dihapus, maka basis pengetahuannya otomatis juga sudah terhapus. Seperti itu. Sekian penjelasan demo aplikasi tugas akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.